Swastiastu, yang terhormat Bapak Insinyur Iketut Sugiantoro MT selaku dosen penguji, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwayandono MT selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Widiana Yoga Pratama, NIM 17621222023B. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Hunian Vertikal Kawasan Dusun Wonosari atau Kampung Jawa di Denpasar, Bali. Isu atau fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu yang pertama ada lingkungan yang kumuh, terus peningkatan jumlah penduduk, kurangnya kesejahteraan masyarakat. Dari lingkungan yang kumuh ini akan berdampak pada kesehatan masyarakatnya. Terus untuk peningkatan jumlah penduduk, yang dampaknya ke kurangnya lahan untuk suatu hunian. Terus untuk kurangnya kesejahteraan masyarakat, berdampak pada lingkungan sekitar dan taraf hidup masyarakat di Dusun Wonosari ini. Banyak dari permasalahan lingkungan yang kumuh dan penyediaan rumah sebagai kebutuhan kehidupan manusia yang mendasar demi menjamin kualitas hidup yang nyaman dan rasa aman di kawasan perkotaan, maka sangat perlunya hunian yang dapat berdiri di lahan yang terbatas dan juga terjangkau dari segi ekonomi. Salah satunya dengan mensiasati hal tersebut, yaitu dengan cara membangun hunian secara vertikal. Untuk hunian vertikal adalah hunian yang merupakan tempat tinggal atau kediaman yang dapat dihuni secara vertikal atau tegak lurus dari bawah atau ke atas atau sebaliknya. Hunian ini biasanya dibuat untuk masyarakat yang memiliki lahan kecil dan juga diperuntukkan untuk kawasan yang padat penduduk serta lingkungan yang bisa dibilang kumuh. Permasalahan pada penelitian. Untuk permasalahan pada penelitian ini yaitu pertama ada permukiman yang kumuh dikarenakan taraf ekonomi masyarakat penghuninya yang tidak mengikuti kemajuan dari kotanya tersebut. Terus tanpa intervensi dari pemerintah, permukiman ini akan menjadi dikesampingkan dikarenakan letak lokasinya yang strategis di pusat-pusat kegiatan kotanya. Terus untuk kondisi lingkungan yang kurang baik dan sehat bagi penghuninya. Jadi ada kurang tertatanya baik dari akses maupun masa bangunan. Terus kurangnya hunian yang layak huni bagi warganya. Terus kurang fasilitas publik yang dapat menarik minat berkunjung. Rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada 3 poin, yaitu bagaimana merancang hunian yang layak huni secara vertikal yang terintegrasi dengan pertanian di Dusun Wonosari. Terus bagaimana merancang kawasan dusun dengan membantu pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Terus bagaimana mengolah masa bangunan yang memenuhi fungsi dari masyarakat Dusun Wonosari ini. Terus ada tujuan dari perencanaan ini yaitu bagaimana menata kawasan kumuh dan penataan lingkungan sekitarnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan rumah layak huni yang berbasis pertanian dan sekaligus meningkatkan produktivitas penduduk di Dusun Wonosari ini. Terus selanjutnya ada studi literatur hunian vertikal. Yang pertama itu adalah pengertian hunian vertikal. Hunian vertikal atau bisa disebut dengan rumah susun adalah suatu hunian yang secara garis besar merupakan sebuah tempat tinggal yang dirancang secara vertikal atau tersusun. Menurut itu Murbaintoro 1 tahun 2009. Terus untuk tipe dari rumah susun ada 3 tipe, yaitu rumah susun low rise dengan ketinggian maksimum yaitu 4 lantai. Terus untuk rumah susun medium rise ketinggiannya maksimum dengan 8 lantai.
Selanjutnya yang ketiga ada rumah susun high rise dengan ketinggian 9 lantai atau lebih. Ini menurut Permen PU nomor 60 garing PRT garing 1992, yaitu tentang persyaratan teknis pembangunan rumah susun. Terus untuk tujuan yang utama dari hunian vertikal ini yaitu untuk mengangkat kapitalis kawasan yang terkesampingkan dan juga meningkatkan perekonomian lokal hingga suatu menjadi kesatuan dari sistem kota tersebut. Untuk presiden hunian vertikal, adapun proyek yang diambil sebagai studi presiden dalam rumah susun ini yaitu adalah rumah susun Marunda Jakarta dan juga asrama polisi Kenang Denpasar. Jadi rumah susun Marunda ini terletak di Jakarta, sedangkan presiden yang lagi satunya itu adalah asrama polisi Kenang yang terletak di Denpasar, Bali. Untuk interpretasi dan kategori, untuk lokasi, keduanya ini berada di lingkungan yang padat penduduk. Terus untuk setting terhadap lingkungan sekitar, bangunan berada di pinggir kota sebagai hunian dan mampu berintegrasi dengan lingkungan sekitar. Terus untuk pencapaian ke dalam bangunan, kedua presiden ini menggunakan 2 entrance. Terus untuk keberadaan ruang terbuka hijau, difungsikan sebagai ruang komunal dan juga sebagai lahan untuk pertanian. Untuk pola massa menggunakan pola massa klaster, namun tapi masih tetap dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Terus untuk bukaan, memaksimalkan pencahayaan penghawaan alami. Terus untuk material, penggunaan material yang mudah dibersihkan dan mudah perawatannya. Untuk fasilitas utama sebagai hunian dan fasilitas penunjang sebagai ruang publik dan ruang kreasi. Usulan spesifikasi proyek. Yang pertama ada karakteristik pengguna. Karakteristik pengguna atau bisa dibilang civitas yang ada dalam kawasan hunian vertikal di Dusun Wonosari ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada penghuni rumah. Penghuni rumah merupakan civitas yang mempunyai rumah di lahan sewa di kawasan Dusun Wonosari ini. Terus untuk yang kedua ada pengunjung. Di pengunjung ini dibagi menjadi 2, yaitu wisatawan dan pembelanja. Wisatawan yaitu civitas yang bertujuan untuk berwisata di belantaran sungai dan berbelanja di Dusun Wonosari ini. Terus untuk pembelanja, pembeli adalah civitas yang bertujuan utama untuk melakukan transaksi perbelanjaan di kawasan Dusun Wonosari ini. Jenis-jenis ruang utama. Jenis-jenis ruang utama ini didapat dari civitas yang melakukan kegiatan di dusun ini, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu fasilitas umum dan fasilitas khusus. Fasilitas umum yaitu fasilitas yang dapat diakses bagi semua aktivitas. Terus untuk fasilitas khususnya yaitu merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi penghuni rumah dan juga lingkungan. Untuk fasilitas umum ada fasilitas parkir, fasilitas pedestrian atau belantaran sungai, terus fasilitas ruang komunal dan ruang baca dan toilet umum. Untuk fasilitas khususnya yaitu ada fasilitas hunian, fasilitas kios, warung atau angkringan, dan fasilitas kandang ternak dan fasilitas pertanian. Persyaratan arsitektur dan lokasi. Persyaratan arsitektur yang secara umum yaitu pola massa bangunan. Di sini pola massa bangunan menggunakan pola klaster, namun tetap dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Terus untuk sirkulasi menggunakan sirkulasi linear yang memiliki satu titik
pada akhirnya. Satu titik garis lurus pada akhirnya. Terus untuk persyaratan arsitektur yang khusus, yaitu ada Permen PU nomor 2 tahun 2015, yaitu tentang bangunan gedung hijau atau BGH. Terus untuk yang kedua ada Perda nomor 16 tahun 2009 tentang rencana tata ruang. Nah, untuk lokasi set terletak di Dusun Wonosari, Desa Dauh Purikaja, Kecamatan Denpasar Utara. Lokasi Dusun Wonosari ini terdiri dari 2.813 kepala keluarga, kebanyakan menempati rumah semi permanen, dan luas Dusun Wonosari sebesar 8.945 meter persegi. Di setiap keluarga menempati 0,87 meter persegi, tidak mencapai 1 aro. Hal ini jauh dari standar nasional Indonesia, yaitu 9 meter persegi per hunian. Maka Dusun Wonosari ini bisa dibilang kawasan padat dan salah satu kawasan kumuh yang berada di Kota Denpasar. Dusun Wonosari ini adalah kawasan kumuh yang perlu ditata ulang agar menjadi kawasan yang tidak terkesampingkan di Kota Denpasar dan mensejahterakan masyarakatnya. Untuk konsep perancangan, untuk konsepnya itu menggunakan reuse recycle material. Kata reuse recycle material ini, kata dasarnya itu penggunaan dan pengulangan material yang semula dipergunakan, namun ditata dengan rapi. Pemanfaatan material-material bekas ini digunakan kembali pada fungsi yang berbeda. Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya pada bangunan agar dapat dijangkau oleh warga prasejahtera yang berada di permukiman. Terus untuk tema menggunakan arsitektur neovernakular. Pada prinsipnya, arsitektur neovernakular ini mempertimbangkan kaidah-kaidah atau peranan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Dan serta yang pentingnya itu adalah keselarasan antara alam dan bangunan dan lingkungan sekitarnya. Seperti hal contohnya yaitu penggunaan material khas daerah tersebut atau khas lokal yang ada di sana. Nah, selanjutnya ada struktur. Struktur dibagi menjadi 3, yaitu super dan upper. Untuk substruktur menggunakan pondasi profile dikarenakan mampu menahan beban berat dan cocok digunakan untuk hunian yang melebihi dari 2 lantai. Terus untuk super menggunakan beton bertulang dan bata dikarenakan kuat dan efisiensi biayanya. Terus untuk upper struktur menggunakan rangka kayu dan penutup atap seng dan genteng bekas, untuk material yang difungsikan kembali. Terus selanjutnya ada utilitas. Untuk sistem utilitas pada sistem pencahayaan, pada siang hari memaksimalkan pencahayaan alami dan hanya di malam hari menggunakan pencahayaan buatannya. Terus untuk penghawaan, didapat dari bukaan jendela dan juga roster-roster yang akan ditampilkan di bangunan agar udara dapat masuk ke dalam bangunan. Terus untuk sistem air bersih didapat dari PDAM dan sumur bor. Terus untuk sistem air kotor, ini air kotor dan air bekas akan berakhir ke peresapan dan menuju ke septic tank. Terus untuk sistem pengolahan sampahnya itu dibagi menjadi 2. Pengolahan sampah non organik yang bisa dijadikan
kerajinan itu bisa diambil dan langsung digunakan menjadikan kerajinan, dan sisanya itu dibawa ke TPA. Dan untuk sistem sampah yang organik dapat diolah lagi menjadi pupuk nabati, itu untuk pupuk untuk pertaniannya. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk bisa mendapatkan data yang diperlukan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yaitu ada data lokasi site yang terdiri dari data kondisi fisik dan data non-fisik. Terus untuk sumber data, ada data primer yang didapat dari observasi dan wawancara. Terus ada data sekunder yang didapat dari media dan juga jurnal. Terus untuk data analisa data dibagi menjadi tiga, yaitu analisa fungsi, analisa ruang, dan analisa tapak. Nah, untuk sifat data dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Perencanaan tahap berikutnya. Nah, di sini dibagi menjadi tiga, yaitu permasalahan perancangan, yang isinya tentang permasalahan yang berada di susun dasar ini. Terus untuk solusi perancangan ada programming, yaitu programming fungsi, performasi, arsitektural. Terus ada konsep rancangan, selanjutnya ada pengembangan rancangan. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan perancangan. Kesimpulan ini berisikan tentang penggunaan perencanaan, yaitu kesimpulan perencanaan itu menggunakan glass box, metode yang logis, rasional, dan melalui tahap-tahap secara arsitektural. Sekian presentasi proposal saya ucapkan terima kasih.